Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahu rahmatan lil alamin. Waj'alna ya rabbana fihi minal aidina wal faizin, amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sudah tidak berasa ya, kita sudah memasuki Ramadan yang ke-18. Kita sebagai muslim yang baik tentunya kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, terutama di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, yang artinya, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka telah terkunci? Yang berkenaan dengan Al-Quran, Al-Quran itu merupakan kalimat-kalimat dahsyat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan untuk kita umat manusia. Berkaitan dengan ayat tadi, terdapat sebuah kisah yang dimana kisah ini insya Allah bisa membuat kita tambah yakin lagi dengan Al-Quran. Kisahnya terdapat di kitab An-Nawadir karangan Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi dari Mesir dan seorang pakar ilmu fiqih yang terkenal dari kalangan mazhab Syafi'i. Bahkan ada salah satu karangan beliau yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Hasya Al-Qalyubi. Ceritanya itu ada seorang istri yang dimana mengawali pekerjaan itu selalu dengan bismillah, min fi'lin au qaulin bismillah. Sebelum memulai bekerja, sebelum memulai berkata, dia selalu mengucap bismillah. Dan dia mempunyai suami yang munafik. Ketika itu suaminya ingin menjebaknya atau ingin membuat istrinya tidak percaya lagi dengan bismillah. Dan ketika itu dia memberikan bungkus beserta isinya kepada istrinya, ya. Wa qala laha ihfadhiha wa wadu'atha. Suaminya ini berkata kepada istrinya, jagalah bungkus ini dan simpanlah. Oke, kak istrinya simpan. Nah, ketika itu istrinya keluar, maka suaminya ini mengambil secara diam, mengambil bungkus tadi beserta isinya, lalu dia buang ke sumur. Nah, tatkala istrinya pulang, maka suaminya ini meminta kembali apa yang dia telah buang ke sumur itu. Nah, waqalat bismillah fa amarallahu Jibril ay yunazzila sari'an wa ba'idan as-surrata ila makaniha. Ketika itu istrinya berkata bismillah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril dengan cepat untuk mengambil dan meletakkannya bungkus itu di tempat semula. Ya, wa wadu'at yadaha li ta'khudhaha fa wajadatha kama wadu'atha. Maka istrinya ini meletakkan tangannya, lalu dia menemukan di mana dia menemukan bungkus tadi di mana di tempat yang dia tempatkan sebelumnya. Fata'ajjaba, maka suaminya ini terkejut, ya, kagum, terkejut, ya, wa taba ilallah, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa petik dari kisah tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin mempermalukan hambanya yang taat dengan memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil bungkus tadi dan meletakkannya di tempat semula dan menjadi wasilah suaminya untuk bertaubat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru sepotong ayat, baru bismillah. Bagaimana kita yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Bagaimana yang membaca sehari 1 juz, sehari 2 juz, sehari 3 juz, dan seterusnya. Bahkan yang menghafal Al-Quran, maka pasti lebih dahsyat lagi. Satupun kebaikan tidak akan Allah sia-siakan dan pasti Allah tolong.
Baik teman-teman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup, mari kita kirimkan Fatihah khususnya untuk guru-guru di Pondok Pesantren Al-Hidayah Boarding School. Semoga sehat walafiat dan ilmu yang telah kita dapatkan dari guru-guru insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Al-Fatihah. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wallahu a'lam bissawab. Uhibbukum fillah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.